Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Islam Arobito, yang saya hormati segenap guru dan staf SD Islam Arobito. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yaitu agama Islam. Ketiga kalinya di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan dari Bapak Kepala SD Islam Arobito, acara yang ketiga yaitu acara inti, dan yang keempat penutup. Mengawali acara kita pada pagi hari ini yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala SD Islam Arobito kepada Ustaz Ahmad. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat para asatidz, ustaz-ustazah SD Islam Arobito, yang terhormat para staf, karyawan, karyawati SD Islam Arobito. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberikan waktu untuk berkumpul belajar bersama thalabul ilmi ini dalam rangka penerapan budaya positif yang diikuti oleh Ustadz Iza sebagai guru bergerak. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah memberikan kita semua pedoman, tuntunan dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat. Amin ya robbal alamin. Ustadz, ustazah SD Islam Arobito, alhamdulillah kita patut bersyukur karena teman kita sejawat Ustadz Iza itu mengikuti guru penggerak angkatan 7 ya Ustadz ya. Untuk itu harapan dari saya selaku kepala sekolah tentunya Ustadz Iza ini dapat berbagi ilmunya, dapat mengamalkan ilmunya ketika di SD Islam Arobito. Untuk itu nanti setelah ini kita bersama-sama bukan hanya mencermati, nanti kita serap jika ada yang bermanfaat, tentunya semuanya bermanfaat. Nanti kita bisa terapkan di dalam lingkungan SD Islam Arobito. Mungkin itu saja Ustaz-Ustazah karena ini keterbatasan waktu. Semoga kegiatan ke depan lancar dan apa yang kita laksanakan hari ini dapat bermanfaat untuk diri kita, kemudian juga untuk lembaga kita SD Islam Arobito. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Memasuki acara selanjutnya yaitu acara inti, acara sosialisasi diseminasi budaya positif kepada Ustadz Iza. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Islam Arabito, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru beserta staf SD Islam Arabito. Pertama dan yang utama, marilah kita menghaturkan sembah syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena pada pagi ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita tetap diakui sebagai umatnya nanti di hari kiamat. Ketiga kalinya meminta izin kepada Bapak Ibu Guru semuanya, saya berdiri di sini untuk sekedar sharing atau berbagi ilmu mengenai budaya positif. Sebelum masuk ke acara, izinkan saya bertanya kepada Bapak Ibu Guru semua mengenai setuju atau tidak setuju dengan pertanyaan yang ada di slide. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju? Setuju, baik. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan kelas atau hafalan surat pendek itu dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju nggih? Ya, setuju. Karena itu baik kok Ustaz. Ya, setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan atau reward atau hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini setuju atau tidak? Ada yang setuju, ada yang tidak. Coba yang setuju angkat tangan, saya pengen tahu. Ada yang berani deh. Yang tidak boleh juga angkat tangan. Nah, oke. Ada beberapa guru yang menyatakan memberikan penghargaan atau reward tidak meningkatkan motivasi belajar anak. Baik. Next. Sebelum lanjut, saya ada sebuah permainan sedikit. Nanti boleh berpasangan dengan sampingnya. Anggap saja misalkan A Ustazah Endah, B Ustazah Wiwin, bergantian nanti. Anggap saja di kepalan tangan panjenengan ini ada suatu rahasia terbesar dalam hidup saudara yang tidak boleh orang lain tahu. Misalkan Ustazah Wiwin, ini di sini ada rahasia saya Ustazah, kita sama-sama berjuang ya. Itu. Misalkan Ustazah Endah mencoba membujuk Ustazah Wiwin, bukan dong. Kok Bu Wiwin saya juga pengen tahu, tapi berbagi rahasia. Kira-kira Ustazah Wiwin mau apa tidak? Ini rahasia terbesarnya. Meskipun Ustazah Endah ini soulmate atau teman paling dekat, ketika Ustazah Wiwin punya sebuah rahasia di genggaman tangan, lalu dibujuk oleh Ustazah Endah, kira-kira Ustazah Wiwin nanti membuka rahasianya apa tidak? Bukan? Tergantung. Nih, bagaimana Ustaz Ahmad? Tergantung apa ini? Tergantung dari individunya masing-masing. Baik. Kalau Ustazah Wiwin sendiri, kira-kira dibuka apa tidak? Tidak. Sekarang saya balik. Kalau tadi Ustazah Wiwin tidak mau membuka, sekarang kalau kebalik, Ustazah Endah yang punya rahasia, kira-kira Ustazah Wiwin yakin milik Ustazah Endah akan dibuka apa tidak? Dengan dibujuk, nanti tak belikan permen, es krim, dan seterusnya. Dibuka apa tidak guys? Oke. Gimana Bu Endah? Dibuka apa tidak? Tidak. Inilah yang namanya teori kontrol. Nah, ada miskonsepsi atau kesalahpahaman dengan yang kita lakukan kepada anak. Yang pertama ada ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Yang kedua, bahwa kritik
dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Menasihati dan seterusnya itu penguatan positif itu semakin berpendapat efektif. Dan yang terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa karena dia merasa paling tua. Di sini ada miskonsepsi, sesuatu yang mungkin kurang tepat atau keliru tapi dianggap biasa. Yang pertama, guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita itu tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid itu memilih tidak melakukannya. Walaupun kadang seorang murid itu mau melakukannya, tapi bukan karena dia mau, tapi untuk mungkin mematuhi atau menyenangkan kita. Sehingga kita menjadi, oh anak ini sudah menurut saya. Padahal tidak, itu hanya untuk menyenangkan kita. Itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Seperti mungkin yang sering saya lakukan sebelum-sebelumnya ya, ayo dan sholat dan seterusnya. Anak memang patuh, tapi dalam dirinya itu belum tentu mau seperti itu. Itu hanya ilusi. Yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Ayo anak-anak, segera masuk, sudah masuk. Saya terus pengen di luar. Teman-teman harus masuk. Dibiasakan ya, kalau sudah bel masuk. Hari itu dia mau. Besoknya mengulang lagi atau tidak? Besoknya saya jamin mengulang lagi. Kenapa? Ya karena itu hanya sebuah bujukan. Bujukan itu biasanya efektif untuk 1, 2, 3. Kedepannya kembali lagi ke tersebut. Next. Yang ketiga, bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk rasa buruk tentang diri mereka, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Sama bareng aku, sama saat bapak sampean. Sama deh ini sekolah kuno mahal-mahal, sama deh ini rameto. Setelah itu besoknya lali. Ya, hanya menggunakan suara halus. Dan yang terakhir, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini siapa di sini yang tidak pernah melakukan ini ya? Saya jamin saya sendiri juga melakukan. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan. Wis gak apa-apa, arek-arek tak paksain, tak senenane pokok jam 09.00 waya sholat duha, jam sholat duha. Mungkin benar kok, gak salah kok, oleh pahala kok, gak apa-apa dan seterusnya. Tapi untuk kedepannya hal ini tidak akan berlaku, bahkan menjadi bentuk permusuhan. Wong gurunya gak ngakoni sholat duha kok ngomong muridnya dan seterusnya. Ini adalah bentuk paksaan. Nah, sama seperti yang sudah kita lakukan di awal tadi mengenai kepala tangan, bisakah kita mengontrol seseorang? Yang pertama ada stimulus dan teori. Stimulus respon, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Karena kita memberikan rangsangan, menyuruh orang untuk mengikuti kita. Padahal kita yang seharusnya memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena setiap orang punya kepala yang berbeda-beda dan pemikiran yang beda. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku menurut teori kontrol itu memiliki tujuan. Perilaku buruk mungkin tujuannya untuk mencari perhatian. Yang ketiga, menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda.
Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Ini kebalikan nomor 3, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang keempat, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang kelima, model berpikir selalu antara menang dan kalah. Yang menang selalu berhasil memaksa yang kalah. Padahal model berpikir itu harusnya menang dan menang. Kita menang karena berhasil mendidik anak, dan anak menang karena berhasil membuat dia menjadi lebih baik. Lanjut ke materi inti kita, budaya positif. Apa itu budaya positif? Penjelasannya adalah budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Pertanyaan, kalau sudah tahu arti budaya positif, berarti pertanyaannya, penting tidak budaya positif diterapkan di sekolah? Tidak penting, Ustaz. Yang penting gurunya menang. Atau bagaimana? Penting tidak Bapak Ibu guru budaya positif diterapkan sekolah? Penting? Penting. Nah, yang pertama mengenai budaya positif, kita pelajari dulu kata disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ini sedikit berbeda dengan yang dinamakan disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa reward, atau penghargaan, atau mungkin malah hukuman. Jadi karena dia sendiri yang mau, bukan karena dipaksa, dinasehati, atau mungkin distimulus. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sendiri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi dalam diri mereka sendiri, bukan motivasi ekstrinsik yang mengacu dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ada nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama. Contohnya dalam 1. Profil pelajar Pancasila yang biasanya saya ajarkan ke anak-anak itu beriman, bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, mandiri, bernilai kritis, dan seterusnya. Ada juga primary years program, yaitu seperti toleransi, rasa hormat, keingetahuan, dan yang lain-lain. Dan yang terakhir adalah skill life atau life skill, seperti dapat dipercaya, lurus hati, dan tidak merendahkan orang lain. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang nantinya yang titiknya nantinya setidaknya dikuasai anak-anak selama mereka menjadi pelajar, dan dilakukan setelah mereka selesai menjadi seorang pelajar. Teori motivasi perilaku manusia. Mengenai disiplin tadi, yang pertama, 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu adalah lumrahnya manusia, lumrahnya anak-anak. Supaya gak diseneni, nek ngono aku tak malah guru nih. Dan aku gak dikai hukuman, apa-opongane guru tak yoni. Engko nek gurune wis gak ono, balik meneh. Itu adalah motivasi eksternal, motivasi yang berasal dari luar. Selanjutnya, sedikit lebih sensitif, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nek aku kok orang yang siji, kira-kira karo bapakku tukokne bakso apa sate. Tukokne pentol somai wis apik kaya. Itu motivasi dari luar, motivasi yang dibentuk oleh orang tuanya.
Dan yang paling baik adalah yang nomor 3, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang seperti apabila saya melakukannya. Nah, aku sholat, aku uripku nyaman, bagus waduh. Nah, aku ngaji, aku mempunyai hati yang tenang, enak kesusahan, hatiku masih tenang karena aku yang membantu. Itu adalah motivasi internal. Nah, aku juara siji, aku dapat ilmu, nanti masa depan ketika aku sudah besar, aku punya pegangan, punya ilmu untuk menjalani kehidupan ini. Itu adalah motivasi internal. Next. Hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Sebelumnya saya ingin tanya dulu. Sama ya, hukuman, konsekuensi, restitusi sama-sama ada ada bentuk perilakunya. Yang paling mudah dulu Bapak Ibu, perbedaan hukuman dan konsekuensi itu apa kira-kira? Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau restitusi sepertinya masih baru nih. Kalau hukuman dan konsekuensi yang sehari-hari sudah kita makan bersama-sama yang sudah kita lakukan, kira-kira perbedaannya apa? Hukuman dan konsekuensi. Mungkin Ustaz kita Ustaz Dalam tidak terencana, tidak terlibat konsekuensi, terencana dan dia tahu apa yang akan menjadi akibatnya kalau dia melakukan sesuatu. Oke. Jadi seperti yang sudah disampaikan Ustaz Dalala, kalau hukuman itu tanpa direncanakan. Contohnya tiba-tiba ada anak datang terlambat, ya berdiri di lapangan. Kita sebelumnya nggak ada kesepakatan kan, kalau terlambat dari siapa. Kalau konsekuensi itu terencana. Baik anak-anak, kita buat sebuah peraturan ya. 1, kalau misalkan tidak dikit pagi, nanti istirahat dikit pagi sendiri. Yang kedua, jika tidak mengerjakan PR, silakan nanti kerjakan di masjid. Yang ketiga, jika dipanggil 3 kali, silakan nanti memanggil ustazah 10 kali. Misalkan seperti itu. Itu adalah konsekuensi. Tapi kalau hukuman itu sifatnya spontan. Dan yang lebih mengerikan sifatnya adalah membuat down. Nah, yang saya tawarkan nanti adalah sebuah restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dia yang berbuat salah, dia sendiri yang harus ngaku, dia sendiri yang harus memperbaiki, bukan kita. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jika kamu ngenek kancamu, apa yang harus kamu lakukan? Lapor ke Pak Iza? Bukan. Yang harus kamu lakoni adalah temanmu, bukan Pak Iza. Itu namanya restitusi. Nah, kita buat tebak-tebak sederhana dulu. Tadi kan sudah tahu perbedaan hukuman dan juga konsekuensi. Yang pertama, menurut murid mencatat, itu kira-kira konsekuensi atau hukuman? Masa nggak tahu? Ini kan yang sering kita lakukan. Konsekuensi? Oke, menurut Ustazah Endah, menyuruh murid mencatat itu adalah sebuah konsekuensi. Nggak apa-apa Ustaz, biasanya ya ilmu kok. Oke, setuju. Yang pertama, menyuruh murid mencatat adalah konsekuensi. Oke, satu tak. Yang kedua, menyuruh murid lari keliling lapangan adalah sebuah hukuman. Jelas sekali nggih, karena tidak ada di peraturan terlambat lari 10 kali, tidak ada. Terlalu kejam itu ya. Itu hukuman jelas. Yang ketiga, meminta murid push up jika tidak pakai masker. Hukuman? Jelas, hukuman. Yang keempat, meminta murid mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Apa ya? Hukuman? Hukuman? Hukuman. Saudara?
konsekuensi. Terima kasih. Kalau meminta murid, oke, nanti kita bahas. Yang kelima, meminta murid membersihkan tumpahan air di meja. Soal ini bersihkan dulu, nggak boleh. Konsekuensi. Oke, konsekuensi. Meminta yang selanjutnya, minta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena sepatunya tidak berwarna hitam. Konsekuensi hukuman. Hukuman, ya jelas sih, hukuman. Selanjutnya, menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket. Hukuman. Oke, jelas. Next, Aska. Nah, ini adalah jawaban dari yang pertama, itu adalah hukuman. Ya jelas ya, saudara endang ya, tadi hukuman. Yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman, yang keempat adalah konsekuensi. Kenapa Ustaz kok tidak hukuman? Karena tidak di situ tidak ada yang fisik. Biasanya hukuman itu bentuknya kalau nggak fisik, psikal. Fisik seperti lari, fisik seperti mencatat. Kalau mengganti tidak berupa fisik, itu konsekuensinya. Lalu menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket. Ini kok konsekuensi Ustaz? Kenapa kok bukan hukuman? Karena antara olahraga, karena antara lari dengan jam PJOK itu satu waktu, satu pembelajaran, itu tidak masalah. Karena temanya juga olahraga, begitu nih. Selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Ini nanti yang saya harapkan panjenengan semuanya yang menjadi wali kelas untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Ini sangat penting. Mengapa keyakinan kelas, Ustaz? Mengapa bukan peraturan saja? Untuk menjawabnya ada sebuah studi kasus. Pak polisi mengatakan harus menggunakan helm bila naik sepeda motor. Alasannya apa kira-kira? Kalau Pak Iza pakai helm dari sini ke parkir depan, kan nggak ada Pak polisi. Kenapa kok pakai helm? Nah, kalau kita mengacu pada konsekuensi, kalau kita pakai helm maka tidak ditilang Pak polisi. Tapi kalau kita mengacu pada restitusi, memakai helm itu untuk kepentingan saya sendiri, supaya kalau ada apa-apa jatuh kepala saya aman. Karena kalau kita, mohon maaf, kecelakaan, kepala kita rusak, beli di toko helm juga nggak ada. Maka itu harus dibuat kesadaran. Oh, kalau pakai helm, kepala saya aman, wajah saya yang cantik nggak akan rusak, misalkan seperti itu. Karena kalau kata Pak polisi, mencintai aspal tidak sehingga mencintai suami, misalkan gitu ya. Kalau kata Pak polisi. Yang kedua, mengapa ada peraturan 3M? Mengapa ada peraturan 3M? Dan menjaga jarak. Kalau kita mengacu pada konsekuensi, supaya kita selamat. Tapi kalau mengacu pada restitusi, bukan kita, tapi semoga semuanya selamat. Itu harus dibuat keyakinan, bukan untuk kita, tapi untuk semuanya. Selanjutnya adalah mengapa harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan, supaya tidak ketinggalan materi. Nah, Bapak Ibu, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi membuat anak, mempondasi anak dengan keyakinan, dengan sifat itu jauh lebih penting daripada kita membuat sebuah peraturan. Peraturan hanya diikuti jika individu tersebut masih ada di lingkungan itu. Nanti individu tersebut atau siswa tersebut keluar dari lingkungan itu, dia akan kembali tidak terkendali. Tapi jika individu itu punya keyakinan, seperti misalnya memakai helm, dimanapun dia berada, ada polisi atau tidak, jarak berapapun, dia akan tetap memakai helm. Karena dia punya keyakinan, dengan memakai helm, kepala saya jadi
selamat. Next. Nah, ini yang nanti saya minta kepada panjenengan semuanya saat mungkin tahu pelajaran baru gitu, untuk sebelum pelajaran membuat keyakinan kelas dahulu. Yang pertama caranya adalah memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat. Nah, lalu setelah berpendapat, bagaimana cara mengutarakannya, Ustaz? Mencatat semua masukan siswa di papan tulis atau di kertas besar sehingga semua bisa melihatnya. Kalau Ustaz Iza tidak seperti itu. Kita tahu apa itu kertas kuning-kuning tahu? Kertas kuning-kuning ditempel skip note apa itu? Stikilat itu gitu, itu. Nah, berikan masing-masing kepada anak sticky note. Tulis apa yang mereka buat untuk menjadi sebuah pegangan. Jujur, peduli pada temannya, atau yang lain lah. Setelah itu siapkan kertas folio yang besar. Setelah anak-anak bikin, tempelkan di kertas folio itu. Kertas folio, kertas apa namanya? Yang besar itu? Kertas manila. Yang besar lagi apa, Ustaz? Kertas karton. Sebanyak apapun silakan ditempel. Satu anak tidak harus satu keyakinan, boleh lebih. Karena itu nanti yang akan menjadi pegangan anak, dan itu nanti yang jika ada masalah panjenengan gunakan sebagai solusinya, yaitu keyakinan kelas. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur. Contoh, dari semua itu diambil yang sama, lalu diambil kesimpulan. Seperti jangan berlari di kelas menjadi berjalanlah di kelas. Perbedaannya adalah jangan memakai kata dilarang atau jangan. Karena kalau dilarang atau jangan berarti ada rambu-rambu, anak itu tidak melakukan. Tapi kalau diubah menjadi berjalanlah, itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Itu namanya sebuah restitusi. Selanjutnya meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat, kemudian membuat nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti peraturan tersebut, seperti berjalan di kelas, mendengarkan guru, datang tepat waktu, menjadi saling menghormati. Yang simpel-simpel saja, tetapi mudah diingat anak, utamanya anak kelas bawah, yang selama ini mungkin belum pernah tersentuh yang namanya restitusi. Kelas 1, 2, 3 itu nanti berbeda dengan kelas 4, 5, 6. Yang selanjutnya, meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Hendaknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak agar mudah diingat, 3-7. Yang penting adalah kontinuitas. Yang penting adalah berkelanjutan. Selanjutnya, setelah keyakinan selesai, maka semua anggota kelas dapat meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani. Kalau anak-anak kelas 4, 5, 6 mungkin sudah punya tanda tangan. Kalau yang kelas 1, 2, 3 Ustaz, pakai tangan. Kalau sediakan cek itu, cek tangan, tempelkan kuat, semuanya ditempel. Flat gitu. Ya anak-anak, ini adalah keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nanti tolong setiap hari dijadikan sebuah pegangan, supaya kita nanti di sekolah itu bahagia. Next Pak. Ini adalah contoh keyakinan kelas antara kelas 1, kelas 5, dan kelas 7 berbeda-beda sesuai dengan tingkatan usianya. Kelas 1 misalkan setiap anggota kelas perlu belajar karena mereka masih baru. Lalu setiap anggota kelas perlu merasa aman karena mereka sekarang sudah jauh dari orang tua. Kalau kelas 5 harus selalu bersifat positif dan senantiasa membantu, lalu percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Kalau kelas 7 lebih dewasa lagi, hormat. Keyakinan kelas hormat itu memiliki fase kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Yang kedua, bekerja, meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala tugas. Dan yang ketiga adalah diterima dan dimiliki.
Kenapa kok diterima dan dimiliki Ustaz? Karena pada fase tingkat anak SMP itu sedang mencari jati diri. Itu penting untuk diterima supaya mereka tidak mengarah ke hal-hal negatif. Ada sebuah gambar yang menguras sebuah tenaga dan perasaan. Kira-kira gambar mana yang merupakan keyakinan kelas? Apakah seperti datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan, atau yang misalkan kami guru dan murid yang mulia saling menyayangi? Kira-kira gambar sebelah kanan saya atau kiri saya? Yang mana kan? Ya? Ya? Yakin yang kiri? Yang kanan apa kiri? Yang mana? Kanan dan kiri. Baik. Yang merupakan kesepakatan kelas adalah menurut Ustazah Elisa, kanan dan kiri. Benar, Ustazah? Iya. Yang merupakan keyakinan kelas adalah seperti yang sebelah kiri saya. Baik. Kanan kiri. Ya, kiri saya. Nah, ada peraturan. Kira-kira nanti jika peraturan ini disimpulkan jadi apa? Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau dijadikan keyakinan kelas, simpelnya bagaimana kira-kira? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau disimpelkan, jadi apa kira-kira? Kembalikan buku pada tempatnya. Simpelnya seperti itu, saudara Romi. Oke, tak tunggu. Yang pertama dulu, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturan. Kalau disimpulkan jadi sebuah keyakinan kelas yang diyakini anak-anak, kata-katanya kira-kira berubah jadi apa? Mengembalikan buku ke tempatnya agar rapi dan mudah dicari. Oke, seumpama saya ganti keyakinan seperti ini, boleh tidak? Jagalah kerapian. Kira-kira lebih mudah diingat mana? Jagalah kerapian, boleh? Nah, boleh apa tidak? Seumpama peraturan itu saya buat keyakinan kelas menjadi jagalah kerapian. Kira-kira itu nanti sudah masuk apa belum? Oke, kalau gitu kita nanti ganti jagalah kerapian. Atau nanti saja. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kalau disimpulkan menjadi sebuah keyakinan kelas, kira-kira kata-katanya bagaimana? Gimana saudara? Oke, hargailah orang lain atau boleh menghormati orang lain. Ini namanya keyakinan kelas. Selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau datanglah tepat waktu, itu keyakinan dia. Tak yakini aku harus datang tepat waktu. Bagaimana saudara? Kalau misalkan saya membuat sebuah peraturan, hadir di sekolah 15 menit. Kalau dibuat keyakinan kelas, kira-kira yang berubah yang bagaimana? Gimana sahabat Audrey? Datang lebih awal. Oke, saya tandai datang lebih awal. Baik. Next pas. Belum Pak. Dilarang melakukan kekerasan. Kalau diubah ke keyakinan kelas, saling menyayangi. Mudah ya. Nah, bergantian atau menunggu giliran. Kalau ini sih bukan untuk anak-anak ya, ini untuk mama yang nanti sembako ini. Apa kira-kira? Oke, budaya kantin. Nice. Oke Pak, langsung aja. Oke. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab atau jagalah kerapian. Lalu dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya adalah menghormati.
Hadir di sekolah yang tadi datang tepat waktu itu terlalu terlalu ketat. Kita ubah menjadi yang lebih rileks, menghormati orang lain dan komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Benar tadi ya, menghormati orang lain. Lalu dilarang menggunakan narkoba, itu adalah keyakinannya tentang kesehatan. Jadi sedikit paham gitu, Bapak Ibu Guru. Kalau sedikit paham saya sudah alhamdulillah gitu. Kalau sudah sangat paham Pak, nanti jenengan yang gantikan saya. Baik Pak. Nah, selanjutnya kita akan mengenal kebutuhan dasar anak-anak, kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu Guru, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan tujuannya adalah supaya kita memenuhi kebutuhan yang kita inginkan. Seperti contohnya, nah, ada 5 yang menjadi kebutuhan dasar manusia. 1, bertahan hidup. Yang dilakukan seperti makan, tempat tinggal, pakaian, keamanan, kesehatan, lalu kasih sayang. Ini yang mungkin sering kita lewatkan gitu. Kasih sayang dan terima kasih. Seperti contohnya rasa diterima, dipedulikan, dilapori ustadzai, dilapori muridnya, ya nanti ya setelah masuk ya seperti itu. Padahal murid itu juga butuh saat itu juga. Ustaz mau digemplang taruh sepatu, dia nanti pas masuk aja gitu. Padahal dia pengennya saat itu diperhatikan. Oh iya, saya gemplang. Mas, ibu, dan seterusnya. Dia butuhnya saat itu, paling tidak waktu dia. Karena dia butuh saat itu untuk diterima. Bukan nanti, kalau nanti sudah lupa. Yang gemplang aja siapa sudah lupa tadi. Lalu yang ketiga adalah penguasaan. Seperti harga diri, perlu untuk dianggap, berprestasi, diakui, didengar omongannya, itu adalah penguasaan. Selanjutnya adalah kebebasan. Dia bebas, pengen ku mainan ini. Terus nek koncone gak setuju dia, cari yang win solution, menang dan menang, bukan menang dan mati. Menang dan menang. Selanjutnya adalah kesenangan, bermain, ketawa, bahagia, itu penting untuk anak-anak. Jadi tidak ada kamusnya anak ke sekolah takut. Harusnya adalah anak ke sekolah itu bahagia. Entah bagaimana cara kita. Meskipun harus mengorbankan, ya tidak ada yang dikorbankan sih. Selanjutnya kita akan melakukan posisi kontrol. Ini yang sering dilakukan guru. Saya yakin nanti panjenengan akan melakukan 5 di antara ini. 1 di antara 5 ini. Dan saya yakin nanti pasti akan tertawa jika mengarah ke yang penghukum. Karena yang kita ketahui cuma itu aja. Baik Bapak Ibu Guru, jika ada masalah dengan murid, maka cara menyelesaikannya ada 5. 1, penghukum. Ini kitanya ya, bukan muridnya, kitanya. Kita menyelesaikan dengan 5 yang kita lakukan. 1, kita sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, monitor atau pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Nah, ini Bapak Ibu yang sering mungkin saya lakukan ini, mungkin juga panjenengan lakukan. Penghukum, yaitu dapat menggunakan hukuman fisik yang verbal. Guru menjalankan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas nanti. Contohnya anak, kenapa kamu nggak pakai topi? Topi saya pas berangkat jatuh. Udah, berdiri di tengah lapangan tanpa mendengarkan alasan anak tersebut. Yang dia tahu hanya peraturan. Karena aturan di sekolah ini nggak pakai topi, satu pacar harus berdiri di tengah lapangan, sekarang juga berdiri. Tapi kan jatuh, nggak ada tapi. Itu adalah seorang penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ini biasanya kalem tapi menolongkan.
Bapak kecewa dengan kamu. Bapak ini sudah sangat-sangat membanggakan kamu di antara guru-guru lain. Kenapa kamu memukul temanmu? Kamu membuat malu Bapak. Murid seperti itu. Jadi nggak dibentak, cuma kalau tapi menusuk gitu. Nah nanti tolong disadari ya kira-kira yang sudah saya lakukan yang mana gitu loh. Oh, kalau yang ini ya sudah ya, oke gitu. Lepaskan. Nah, yang ketiga adalah teman. Dalam posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa secara persuasi. Misalnya, jika ada yang rame, ayolah bantu bapak ibu guru jangan rame. Nanti kalau kamu rame, kedengaran bapak kepala sekolah, bapak ibu guru yang dimarahi. Kamu nggak pengen kan kalau bapak ibu guru dimarahi, kita kan somet, misalkan gitu. Oke, misalkan gitu. Nah ini posisinya teman. Sama-sama mencari keuntungan. Selanjutnya adalah monitor, yaitu pemantau. Biasanya kalau monitor itu dia tidak, ibu bapak guru tidak melakukan hukuman, tapi langsung dikembalikan ke anak. Ya nah, Mas dipanggil 3 kali, kamu ngerti kan hukuman apa? Ya apa? Nyatet surat tanaba di kertas hukuman, terus ditandatangani, dibawa pulang ya wis, jangan ngomong. Nah itu ada hukuman toh. Yang terakhir ini yang luar biasa, Pak. Manajer. Manajer merupakan posisi mentor di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawab perilakunya. Jadi mengajar. Nah ini yang paling penting kita lakukan mungkin saat di kelas atas, bertindak sebagai manajer. Karena kalau kelas atas terlalu dipakai penghukum, teman atau monitor akan menyepelekan kita. Ini yang penting harus kita pelajari, yaitu posisi kita sebagai manajer. Apa untungnya sih Ustaz melakukan hal ini? Untungnya kembali pada kita dan anak-anak. Karena kalau kita, mohon maaf, terlalu keras pada anak, itu nanti akan jadi bengkok. Anak ngambek, kita yang susah. Kalau terlalu keras pada anak yang mentalnya kuat, melakukan balas dendamnya di belakang kita, gembos ban dan seterusnya. Yang paling baik adalah posisi sebagai manajer. Untuk Bapak Ibu guru, kira-kira dari 5 itu yang sudah dilakukan yang mana Bu? Kalau Ustaz Rizal, tak mulai dari Ustaz Rizal mulai dulu penghukum saya itu. Ya ada alasan. Kalau Ustaz Rizal enggak, apalagi saya dulu kelas 2, si paling-paling itu. Nulis Ustaz, ya nulis. Kalau Bapak Ibu guru yang mana kira-kira? Apakah penghukum? Apakah teman? Atau mungkin malah luar biasa, manajer? Ya, ini menilai diri sendiri, nggak usah tidak gimana saudara ini besti aja. Yang teman ya, karena saudara ini kan anaknya sudah dewasa gitu, ya saja sama. Tapi masalahnya nanti saudara, kalau terlalu besti, terlalu teman, anak itu tidak akan punya rasa hormat ke kita. Sebenarnya manajer ini bagusnya adalah kita yang mengatur, kita juga yang dihormati, tetapi tidak melakukan tindak kekerasan. Nah, yang kelima ini mohon dipelajari sebagai manajer. Ada sebuah kasus, siswa datang terlambat ke sekolah. Nah, kalau penghukum itu memberi cuma seperti ini, bersihkan halaman sekolah. Kalau pembuat merasa bersalah, ya berapa kali ibu harus membersihkan kamu dan seterusnya. Next, Pak. Nah, ini dikasih Bapak Ibu guru, mohon dipelajari cara menyelesaikannya. Untuk yang pertama, kasus pada siswa yang datang terlambat. Kalau sebagai teman, maka kita melakukan hukuman seperti kita melakukan posisi kontrol seperti ayolah patuhi tata tertib, bantu ibu biar ibu gak dimarahi. Maaf ya Ustaz Ahmad, dimarahi bapak kepala sekolah, kasihan kan nanti kalau yang gantian kita yang dihukum. Nah, seperti itu. Lalu untuk memantau, apakah kamu sudah mengerti apa hukumannya bagi yang sudah terlambat? Ngerti apa? Dia di luar sambil santai-santai. Banyak kan di kita itu.
Terlambat dan jam 2. Yang terakhir kalau manajer Pak, ini yang paling penting, yaitu apakah kamu tahu kesalahannya, terus bisa tidak kamu memperbaikinya. Segala kesalahan dikembalikan lagi ke anak, bukan kita yang menentukan, tapi biar anak sendiri yang menentukan. Next Pak. Oke. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol ini posisi sebagai apa? Saya kecewa dengan kamu, please. Misalkan gitu. Ini sebagai apa kira-kira? Pendukung, teman, manajer atau apa? Membuat merasa bersalah. Cek Pak. Oke, tepuk tangan. Membuat merasa bersalah. Next Pak. Kamu tidak pernah benar. Oke, lanjut. Bocoran. Next Pak. Bungsi, kalem-kalem. Ya. Nah ini. Ayo Mas. Apa ini? Besti. Oke. Oke. Nah, Besti. Sudah paham ya kayaknya. Ya lanjut Pak. Coba. Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Penghukum, apa Bu? Pemantau, penghukum, pemantau, yang lain? Saya apa Bu? Kok tidak semuanya ini? Di satu-satu. Oh, jangan merempet. Kira-kira mendekati ke arah mana ini? Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Membuat orang merasa bersalah. Deal ya? Coba Pak. Iya, posisinya adalah pemantau atau monitor. Pak. Nah, oke, saya sekali aja satu lagi. Klik. Monggo untuk Ustaz Ahmad, Ustaz Agri, kira-kira ini yang mana Ustaz? Kamu selalu yang paling terakhir. Kira-kira panjenengan posisinya seperti apa ini? Pembuat merasa bersalah. Cek Pak. Pak. Bedanya apa? Bedanya ada pada tidak ada alasan. Kalau penghukum, Yus langsung diminta. Kamu selalu yang terakhir. Terus kalau pembuat merasa bersalah seperti ini. Ayolah, jangan seperti itu. Kalau Besti, tolong bantu. Ya, karena apa posisinya sebagai teman. Nah, kalau pembuat masalah bersalah ya coba. Ayolah, coba gitu. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah yang ingin saya ajarkan pada panjenengan jika kita menemukan masalah atau jika anak berbuat masalah. Ini adalah segitiga restitusi. Ini kelanjutan dari manajer tadi. Jadi ketika siswa ada masalah, kita tidak lantas menjas lakukan hukuman seperti itu, tidak. Tapi ada langkah-langkahnya yang mana menghukumnya itu dikembalikan ke siswa, tapi membuat siswa itu sadar diri dan tidak berusaha tidak mengulangi lagi. Next. Segitiga restitusi. Yang pertama adalah satu, menanyakan keyakinan. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah panggil anaknya. Jangan langsung ditanyakan kesalahannya apa. Tanyakan dulu keyakinan apa yang dilanggar. Satu, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati, jujur dan seterusnya yang sudah dibuat di kelas itu. Selanjutnya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Tanyakan lagi alasannya. Setelah menanyakan keyakinan, tanyakan identitas. Kamu bukan satu-satunya loh yang pernah berbuat salah. Pak Iza juga pernah memukul temannya. Terus selanjutnya tanyakan, setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Alasanmu apa seperti itu? Jadi tidak langsung dijudge. Jangan pukul temannya. Bapak ini itu sampai mengatasi. Tidak. Tanyakan apa alasannya. Saya seperti ini Pak, tidak apa-apa. Setiap manusia itu pernah berbuat kesalahan.
Pak Iza juga pernah loh. Contohnya apa Pak? Maling mangga misalnya. Misalnya, tapi kan malingnya seperti itu. Nah, selanjutnya validasi. Tindakan yang salah tadi apa? Validasi. Tanyakan kembali dan bagaimana cara memperbaikinya. Kamu punya alasan dan punya pokok untuk temani. Karena dia duluan yang mau saya jual ganti, dia nggak mau. Terus dia mukul saya, ya ganti saya pukul. Saya terima alasannya. Terus menurutmu selain mukul temanmu, ada nggak cara lain supaya hal pertengkaran itu tidak terjadi? Ada tidak? Ya kan dia yang berpikir, dia menggali kesalahan sendiri dan menggali cara memperbaikinya. Ini namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi sendiri artinya adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Langkah-langkahnya seperti ini. Next first. Balik. Yang pertama adalah nilai-nilai. Ya, next. Terus. Nah, untuk membuat murid merasa bersalah karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, seperti yang sudah di sini, ya. Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia sempurna dan seterusnya. Ini adalah pembuka dialog kita. Guru dulu yang menanyakan. Stabilkan dulu kondisi emosinya, jangan langsung ditanyai gini-gini. Dia nanti akan tidak terima dan seterusnya. Dianggap bahwa dia yang mungkin berarti yang dia salah. Itu seperti itu, Pak. Nah, yang kedua adalah itu. Guru berkata, selanjutnya Pak. Oke, yang ketiga ini. Selanjutnya, nah, sebelum ke itu saya punya sebuah video, tapi mohon maaf ini tidak ada suaranya gitu, karena saya nggak tahu Pak ini Mas kan. Nah, saya punya sebuah video Bapak Ibu Guru. Ini adalah video yang saya buat karena saya ini membuatnya juga di sekolah kita ya. Jadi silakan dicermati sebentar. Nah, itu. Ini adalah video yang saya buat kira-kira beberapa waktu yang lalu. Tujuannya adalah untuk restitusi, untuk mengajarkan kepada kita bagaimana cara menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Nah, ini adalah contoh dari segitiga restitusi. Nah, setelah ini adalah dua siswa kita yang melakukan sebuah tugasan sendiri.
yang bermasalah itu dipanggil dua-duanya, atau kita bisa memanggil yang satu saja yang yang perannya dominan, misalkan yang mukul atau yang apa yang dominan kita panggil. Kalau ini dua-duanya saya panggil karena dua-duanya juga saling baku hantam. Jadi langkahnya adalah yang pertama stabilitas, ditanya dulu. Seluruh siswa agar masuk ke kelas masing-masing. Terima kasih. Yang poin akhirnya adalah yang penting kedua-duanya rela, ridho, dan saling ikhlas untuk memaafkan dan kembali kepada keyakinan kelas yang sudah dibuat. Oke, Bapak Ibu Guru, tadi paparan yang sudah saya sampaikan sebelum selesai kita buat sebuah refleksi dahulu. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Kira-kira setelah mempelajari itu, paradigma yang harus diubah itu apa? Bahwa disiplin itu harus dengan cara dipaksa, itu yang harus diubah. Bahwa kita tidak bisa mengontrol anak-anak. Anak-anak sendiri yang harus mengontrol dia, harus mengontrol mereka sendiri. Guru tidak bisa mengontrol anak, jadi semuanya harus dikembalikan ke anak. Disiplin bukan lagi sesuatu yang dipaksa. Kalau kata Ki Hajar Dewantara, tujuan anak disekolahkan adalah untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Dan bekalilah mereka dengan ilmu-ilmu yang penting. Guru bukan sebagai penghukum, tapi kalau boleh diibaratkan, guru posisinya sebagai petani. Sekolah ini sebagai sawahnya, dan anak-anak itu adalah bibit-bibitnya. Guru tidak bisa mengubah padi menjadi jagung, jagung menjadi padi, jagung menjadi tebu dan yang lain-lain. Tapi yang bisa dilakukan guru adalah merawat tanaman itu dengan cara menyingkirkan hama atau pengganggu-pengganggu yang lain. Biarkan mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Karena kodrat anak itu adalah bawaan lahir. Bukan lagi sebuah kertas kosong, tapi kertas yang sudah samar-samar, tinggal kita yang menebali. Itu yang pertama. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan berbagi ini? Sekolah di sini yang setelah ikut kegiatan masa sedih, boleh katakan dong. Siapa yang setelah pemaparan ini perasaannya menjadi bahagia? Boleh tersenyum sebentar. Nah, boleh juga lambaikan tangan ke kamera, gitu ya. Nah, bahagia. Dan yang ketiga, ini yang harus panjenengan jawab sendiri. Saya akan menjadi among yang seperti apa setelah mengikuti sesi ini? Apakah saya akan tetap sebagai seorang penghukum? Apakah saya tetap sebagai seorang teman? Bestie ya. Apakah saya tetap sebagai seorang pemantau? Atau mungkin saya akan merubah, mencoba menjadi seorang manajer? Nah, ini tolong diyakini dan diterapkan bahwa saya akan berubah menjadi seorang manajer. Begitu Bapak Ibu Guru yang saya hormati, pemaparan mengenai diseminasi budaya positif yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata. Ustadz, dengan ini saya Ustadz Iza mengakhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah acara pada pagi hari ini kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.